cinta, mendapatkan segalanya. Kamu memang yang pertama cinta, memulai dengan senyuman manja. Karena kamu yang kurasa cinta, lebih dari segalanya cinta. 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 Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kami mau konsultasi ke dokter. Oh iya, mau konsultasi ke dokter Objin. Silakan Ibu, Bapak duduk. Silakan. Silakan duduk. Saya bidan Jana, jaga sore hari ini, Bu. Sebelum dokter datang, saya mau tanya-tanya dulu ya, Bu ya. Nama ibunya siapa? Ibu Asma. Ibu Asma. Umur Ibu 40 tahun. 40 tahun. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? Badar. Pak Badar. Umur Bapak? 50 tahun. 50 tahun. Pekerjaan Bapak? ASN. ASN. Sebelum dokter datang, sebaiknya saya periksa dulu tanda-tanda vitalnya, Bu ya, tekanan darahnya ya, Bu ya. Ibu, ini berat badan Ibu selama ini berapa kilo? 65. 65, berat juga ya, Bu ya. Tekanan tinggi badan Ibu? 158. 158. Permisi, Bu ya, saya mau ukur dulu tekanan darahnya ya, Bu ya. Sudah, Bu, alhamdulillah, Bu. Tekanan darah Ibu normal 120/80. Iya, silakan duduk dulu, Bu, sambil menunggu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oh, Pak. ada pasien ya? Iya, ada. Bu Bidan, ini hari pasiennya mau konsultasi apa? Mau konsultasi Objin, Dok. Objin Iya, ya? Pak, iya. Dokter siapa yang bertugas hari ini? Dokter Fatma, tapi Direktur dan Wadir juga mau datang, Pak. Oh iya, kemarin kan sudah bikin janji ya, kita Iya. mau berbincang dengan Direktur Rumah Sakit Haji juga Iya. ya. Bisa minta tolong Bu Haji mau menghubungi beliau dan di mana? Oh, iya, Silakan iya. Bu Haji. Iya, Pak. Permisi ya, Bu ya, saya hubungi dokternya. Assalamualaikum, Dok. Iya, Dok. Saya, Dok, mau melaporkan, saya bidan Jana, mau melaporkan kalau ada pasien mau konsul. Oh, iya, Dok. Dokter sebentar jalan. Menuju, Dok. Oh, iya, Dok, ya. Iya, Dok. Iya, ditunggu, Dok. Iya, Assalamualaikum, Dok. Iya, tadi ada pasien operasi. Haji. Assalamualaikum. Iya. Oh, Iya. Pak Dimas. Ya Dok, terima Ya, kasih. makasih. Iya. Iya. Silakan Dok. Iya, Iya. makasih. Ini Dok sudah ada pasiennya Dok menunggu. Tapi sebelum kita anamnesis, tanya jawab dan lain-lain, saya izin dulu ya, saya mau buka acara dulu Dok. Karena kita Silakan. sudah dinantikan pemirsa sejak tadi. Baik, ya saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bahagia sekali rasanya kita jumpa lagi dalam acara Rubrik Kesehatan. Saudara, rubrik kesehatan kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi tentu tidak terlepas dari kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Dan oleh sebab itu pada kesempatan sore hari ini kita akan membincangkan seperti apa pasangan-pasangan suami istri yang mungkin sulit memperoleh keturunan. Dalam topik kita kali ini adalah mengenai infertilitas. Dan saudara, kita akan berbincang dengan dua narasumber kami pada kesempatan sore hari ini. Di sebelah kiri saya ada Direktur Rumah Sakit RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Dr. Fatmawati Madya, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan.
dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Gigi Hajah Sukreni Abdullah MK. Assalamualaikum dok. Ya, Dr. Fatma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan alhamdulillah sudah hadir juga pada sore ini ada Bidan Jannah. Assalamualaikum Bu Haji. Dan juga ada pasien kita, ada Bu Asma dan Pak Badar ya. Nanti kita tanya-tanya dokternya ya, kita ngobrol ya. Dan juga teman-teman dari staf RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya. Wah, semangat sekali. Terima kasih sudah hadir di Studio 2 TVRI. Saya mau cek dulu deh semangatnya sekali lagi ya. Rubrik kesehatan. Luar biasa. Iya. Dan saudara, kami tak henti-hentinya mengajak pemirsa untuk berpindah dari siaran analog channel 37 UHF ke channel 28 UHF, dan kita selalu mendukung migrasi TV analog ke TV digital bersama adik saya di belakang yang selalu setia hadir, adik Modi. Itu dok, di belakang ada adik Modi. Selalu menemani kita. Ya. Karena kenapa harus dengan TV digital? TV digital ini banyak programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Selain itu, untuk Anda yang jauh dari pesawat televisi, Anda tidak perlu risau. Anda tetap bisa menyaksikan kami melalui handphone, bisa di YouTube channel TVRI Sulawesi Selatan, bisa di Instagram TVRI Sulawesi Selatan, bisa di Facebook fanspage TVRI Selatan, dan juga bisa di TVRI Klik. Jadi dimanapun Anda berada, TVRI selalu lekat di hati. Iya, baik. Silakan dok, mungkin bisa dianamnesis Dr. Fatma, pasien kita. Silakan dok. Terima kasih. Pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah bergabung dengan kami ya. Perkenalkan saya Dr. Fatma, Ibu, Bapak ya, Pak Badar sampai Bu Asma ya. Ada yang kami bisa bantu? Nih dok, kami sudah menikah selama 9 tahun. Tapi sampai saat ini kamu belum diberi keturunan gitu. Gimana itu dok? Masya Jalan Allah, keluarnya. Alhamdulillah 9 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu ya. Stres ya, belum. Iya, tapi mungkin kalau untuk tahu, berarti ini kan Ibu memang salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri itu, salah satunya adalah sulit punya hamil. Kalau kami kenal dengan kata infertilitas. 9 tahun bukan waktu yang singkat untuk mendapatkan keturunan sebenarnya ya. Kalau bisa tadi umurnya berapa ya Ibu? 40 tahun. Pak Badar 50 tahun. Luar biasa. Jadi boleh ya, ada agak privasi sedikit, tapi saya Silakan, mesti dok. tanyakan Ya, ya. silakan, Karena dok. 9 tahun ini kan waktu yang panjang. Dengan istri pertama Bapak? Iya. Alhamdulillah. Kenapa itu dok ditanyakan dengan Penting istri pertama? sekali, Siapa tahu istri iya. kedua ya dok ya. Iya. Istri pertama, istri Iya, pertama. kalau Ibu Asma juga ya, pernikahan pertama juga ya dengan Pak Badar. Iya, dok. Alhamdulillah. Kan siapa tahu sudah ada istri sebelumnya dan punya anak. Ini dalam rangka perlu kami tahu sebagai untuk memberikan nanti penyebab-penyebabnya ya. Salah satunya kan lama menikah, usianya ibu, itu semua faktor-faktor yang bisa kami harus memang tahu. Nah 9 tahun, berarti sekarang kalau kita tahu sebenarnya yang susah hamil itu bukan hanya bapak dan ibu, ada juga beberapa pasangan di sana ya yang susah untuk hamil, kurang lebih 15% lah Bu ya. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin ada sekitar 3 jutaan dengan jumlah penduduk sekarang, pasangan ini lagi sibuk cari pertolongan atau Banyak, dok, bantuan. ya? Ya luar Ya. biasa juga ini yang butuh bantuan untuk mendapatkan keturunan. Jadi kami ada dua, memang ada dua. Jadi sebelumnya ada lagi pertanyaan nih satu. Selama 9 tahun Ibu memang belum pernah ada kehamilan sebelumnya? Sudah pernah dok, sudah pernah, terus 2 kali malah, tapi keguguran. Seperti itu. Oh iya, jadi sudah pernah ada kehamilan, tetapi berapa bulan paling lama terus keluar Ibu? 3 bulan dok, 3 3 bulan iya. Ya, ini dikenal kalau namanya ada infertil yang susah hamil itu kan ada primer, artinya belum pernah memang sama sekali mendapat kehamilan ya. Jadi sejak pernikahan sampai saat ini. Terus yang sekunder itu sudah pernah ada kehamilan. Jadi kalau ibu ini masuk golongan din infertilitas sekunder karena pernah hamil, cuma masalahnya keluar ya 3 bulan keluar. Iya, oke. Itu penting kami sebagai data dasar untuk tahu ya, karena kalau sekunder artinya kalau pernah hamil artinya kan
rahimnya ada, sel telurnya ada. Ini dari faktor istri ya, saluran telurnya bagus. Tapi kalau dari bapak berarti spermanya ada. Ya cuman hamil, nempel tapi tidak bisa bertahan. Tapi jadi karena 9 tahun berupaya, jadi ini masuk infertil sekunder. Ya. Baik, iya. Seperti itu. Iya dok, saya boleh tanya lagi dok ya, saya Boleh. melanjutkan lagi dari Iya. anamnesis dokter. Dok, kan istilah awam kan ada kata mandul. Mandul itu sama nggak dengan infertil dok atau beda? Berbeda sekali. Beda, Dok, ya? Ya, bedanya apa, jadi, kalau mandul itu memang tidak punya bibit sama sekali ya, dari laki-laki dan perempuan. Ya, Ya, Dok. jadi kalau infertil ini kan hanya mungkin ada, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan sampai sel semua faktor-faktor yang ada pada ibu, pada suami untuk menjadi hamil itu terganggu sampai belum mendapatkan kehamilan. Peluang Iya. hamil tetap ada. Tetap Kalau ada. mandul boleh dikatakan tidak bisa dikoreksi lagi dok ya, Iya. karena memang bibitnya yang sudah tidak ada. Betul sekali. Baik, dokter Fatma, kalau istilah fertil, steril itu sama nggak? Biasa kan ada istilah sterilitas, fertilitas, ya, kemudian subfertil, itu gimana dok? Iya, oke. Jadi betul kita harus bedakan. Kalau kita menyatakan infertilitas itu kan sudah ada definisinya dari Iya, WHO ya, bahwa 1 tahun menikah, pasangan suami istri hubungan dengan baik tanpa menggunakan kontrasepsi, artinya menginginkan untuk kehamilan itu ternyata belum mendapatkan juga kehamilan ya, atau bahkan ada juga definisi bisa sampai 2 tahun, tapi pada usia reproduksi usia 25 sampai 35 tahun ya. Itu disebut infertilitas. Nah, kalau yang usia lebih 35 tahun baru menikah, kita tidak tunggu sampai 1 tahun. Kita 6 bulan lah, ya 6 bulan atau bahkan lebih dini lebih bagus. Iya, karena kita tahu kalau usia di atas 35 itu bukan lagi usia kesehatan, usia reproduksi yang sehat penuh dengan faktor resiko. Nah, yang kedua tadi itu infertilitas. Kalau Dok. subfertil itu ketidakmampuan untuk menghasilkan anak hidup, jadi bisa hamil. Ya, tapi seperti tadi ibu, ya tadi Hamilnya dia sih hamil, Dok, ya? Hamil, tapi tidak mampu untuk melahirkan anak yang cukup untuk hidup ya. Seperti itu subfertil. Iya. Tapi kalau kita istilahkan tadi pernah kehamilan, kemudian lebih dari 1 tahun, 2 tahun berusaha lagi untuk hamil dan tidak hamil, itu masuk infertil sekunder ya. Iya. Terus kalau sterilitas itu sebenarnya ini juga suatu istilah yang kurang tepat ya. Ya, Dok. Karena sebenarnya kalau itu salah satu pelayanan kontrasepsi yang dulu yang digunakan. Jadi sterilitas itu seperti orang dikebiri kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin diangkat indung telurnya ya. Jadi bibit yang utama untuk suatu kehamilan sperma dari laki-laki dan sel telur atau dari ovum pada perempuan itu tidak ada lagi. Nah itu sudah dianggap steril, artinya tidak ada. Ya istilah dulu kan mungkin dikebiri ya. Iya, Ya Dok. kalau pada laki-laki, iya seperti itu. Jadi tidak bisa lagi untuk menghasilkan kehamilan sama sekali. Jadi lebih Iya. bagus dok kita menggunakan istilah infertil saja ya untuk kondisi Iya. itu daripada steril. Karena Iya. takutnya nanti juga steril suci dari hama ya. Kalau kita di lab mikrobiologi, steril kan suci hama ya, bebas dari bakteri ya. Iya. Biar tidak rancu ya dok ya. Iya, betul Baik, saya ke sekali. Ibu Direktur deh. Ya dok, terkait dengan masalahnya pasien kita dan Iya. penjelasan dari Dokter Fatma, apakah ada ketersediaan layanan-layanan itu di Rumah Sakit Haji? Oh ya. Silakan dok. Ya, jadi alhamdulillah pelayanan di Rumah Sakit Haji itu cukup lengkap. Jadi lebih lah dari lengkap fasilitas yang ada. Jadi semua mulai dari SDM-nya, sarana prasarananya itu semua kita punya untuk Rumah Sakit Haji. Jadi apalagi dengan adanya Dokter Fatma, dokter yang memang agak masih kurang ya. Jadi dokter subspesialis infertil itu ada di kita. Jadi untuk pelayanan-pelayanan obgyn itu alhamdulillah kita bagus. Siap dok ya. Siap Iya. untuk melayani. Jadi kalau obgyn mungkin ada sangat banyak, infertil, Iya. sub bagian infertil tidak Iya, banyak dok itu ya. yang agak Dan masih itu kurang. Ada di Rumah Sakit RSUD Haji. Ya mungkin Pak Badar mau nanya, silakan Pak Badar. Iya dok. Saya kan ini biasa capek pulang kantor, terus saya mau tanya ke dokter kiat-kiat apa yang saya harus lakukan agar kami berdua nantinya bisa harmonis, bisa memikirkan, bisa tidak cemas-cemas itu, gitu dok. Oh iya.
Terima Silakan, kasih Pak Badar. Jadi memang penting sekali kalau kita mau tahu faktor-faktor ya yang menyebabkan. Jadi sebenarnya ada tingkat layanan itu berlapis-lapis juga, dan Bapak Ibu saya dari awal menyampaikan bahwa pertemuan kita ini tidak bisa satu kali ya, karena mungkin ada pemeriksaan yang kami harus tindak lanjuti untuk nanti dikonsultasikan ke berikutnya. Karena untuk mencari faktor, karena begitu banyaknya kami harus melakukan anamnesis atau kami tanya-tanya Bapak Ibu. Pertama seperti tadi sudah faktor stres Iya, Dok. ya, salah satu. Jadi ada namanya faktor umum. Faktor umum itu masuk usia. Nah, usia ibu 40 tahun sudah di atas dari nilai yang kita katakan bahwa untuk reproduksi sehat. Pak Badar 50. Yang kedua, faktor stres ya. Jadi stres ini memang susah ya, karena Bapak tadi kerja ya. Jadi salah satu faktor juga itu kalau stres mempengaruhi sistem hormon ya, sistem hormon. Terus ada lagi faktor yang biasa lifestyle-nya ya. Bapak merokok ya? Merokok, Dok. Berapa bungkus per hari? Satu hari kadang-kala 2 bungkus kalau Masya lagi Allah. kerjaan full, karena itu yang supaya menambah juga gairah dalam kerjaan kalau kita perokok itu. Iya. Tapi kalau nggak ada ya kita saya hanya 1 bungkus. Oh iya. Jadi jelas ada juga. Jadi rokok itu juga ternyata dari hasil penelitian sangat mempengaruhi dari kualitas sperma Oh, ya. iya, Dok. Nah, yaitu ya Pak ya, stres salah satunya mempengaruhi sistem hormon ya. Jadi faktor umum. Terus lama menikah kan 9 tahun. Kalau definisi kan tadi kalau lebih 1 tahun harusnya sudah cari bantuan ya. Nah, terus yang ketiga juga tadi berat badan sangat berpengaruh Dok. juga. Ya, kalau tadi saya dengar Ibu Asma agak berlebih sedikit Ya, ya. berlebih, Dok. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Kalau berat badan ini lebih banyak ke ada istilah kita gangguan haid itu biasa 2 bulan, 3 bulan baru haid. Bagaimana dengan Ibu Asma haidnya selama ini? Tidak lancar, Dok. Kadang Iya, juga lancar. kalau haid lama gitu. Terus kadang periodenya juga ndak kadang 1 bulan, kemudian 2 bulan lagi. Oh, Seperti iya. itu, Dok. Ya, itu Iya. tanda-tanda bahwa Itu berat juga badan tanda ya, itu Dok? ya berpengaruh ke siklus haid untuk subur ya. Nah, faktor yang lain di faktor umum itu adalah tadi hubungan suami istri selama ini harmonis saja, alhamdulillah. Alhamdulillah, Dok. Kami harmonis. Alhamdulillah. Nggak pernah dia ada Alhamdulillah. piring-piring pecah di rumah ya. Iya, itu penting sekali ya, yaitu yang utama tetap semangat Pak Iya, Dok. Edi. Iya, baik. Ya. Nah, terus itu faktor umum. Nah, ada faktor khusus. Nah, ini yang lebih spesifik. Iya, Dok. Ya, karena syarat untuk hamil pertama kalau Bapak itu harus ada sperma. Iya, bukan hanya ada sperma, tapi harus memenuhi syarat spermanya. Spermanya harus sehat, Dok ya. Ya, Pak Ya. Ediman tahu bang, harus sehat bukan hanya badannya, tapi spermanya juga harus. Yang dinilai nanti itu ada jumlahnya, kemudian bentuknya, dan juga pergerakannya. Jadi itu ada 3 yang dinilai ya. Terus kalau di suami itu, kalau di Ibu Asma yang perempuan, faktor spesifik itu memang agak-agak rumit. Karena tempatnya kita untuk hamil ya, menghasilkan pertama harus ada indung telur, menghasilkan sel telur ya, itu yang disebut biasa orang tanya, saya subur tidak sih dok? Biasa pertanyaannya pasien seperti itu. Jadi harus ada sel telur, artinya harus subur ya. Yang kedua, saluran telurnya harus bagus. Nah, terus faktor apa lagi di rahim? Ya, karena tempatnya adek nempel situ nanti insya Allah calon bakal janin. Jadi harus juga bagus. Sperma untuk bisa masuk ke rahim harus juga bagus di jalan lahir. Jadi mulai dari tidak ada infeksi, di mulut rahim juga harus bagus, lendirnya juga harus bagus ya. Jadi itu yang bisa nanti kami gali lagi ke Bapak Ibu untuk mencari kira-kira penyebabnya di mana dia. Sampai hari ini belum diberikan keturunan. Tetapi ingat, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, kami bersyukur dapat datang berdua. Kadang datang itu cuma istri. Selalu suami tuh di balik layar. Sebaliknya datang berdua ya, Dok Iya, ya. jadi ini suatu apresiasi yang baik terhadap Ibu Asma dengan Pak Badar ya. Berarti ini kompak betul, luar biasa. Namanya masih diberi kesabaran ya. Karena ingat ada ternyata Pak, faktor tadi umum semuanya bagus, faktor istri bagus, di faktor suami bagus, tapi belum hamil-hamil juga. Itu dari hasil penelitian 15-20% ada yang disebut unexplained infertility. Artinya penyebabnya
tidak diketahui. Wallahu alam bisawab. Serahkan kepada Allah ya, Subhanahu wa taala, Dok ya. Iya. Jadi kelihatannya Pak Badan ini pria siaga, siap antar jaga ya, karena selalu menemani istrinya ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Baik, saya lagi Dok mau nanya Iya. nih Dok. Ya, kalau prevalensi daripada infertilitas sendiri untuk di Makassar, Sulsel dan Indonesia seperti apa, Dok? Oh iya, jadi mungkin untuk tingkat kami di Makassar ini belum punya data yang real yang kami bisa rilis untuk menyampaikan. Tetapi untuk di Indonesia ada ya, khusus untuk kita di Indonesia itu dikatakan sekitar 12% dari pasangan usia subur itu tidak agak susah ya untuk memperoleh keturunan. Secara di dunia itu dibagi antara yang negara maju itu 8-9% ya dari total pasangan suami istri yang ada, sedangkan yang di negara berkembang agak lebih tinggi, itu sekitar 20-30%. Bahkan referensi terakhir dari beberapa penelitian itu menyatakan bahwa 1 dari 7 pasangan suami istri itu ternyata sulit untuk mendapatkan kehamilan. 1 dari 7 Iya, lumayan 1 banyak dari loh Dok, 7. kalau 1 Iya. dari 7 Dok ya. Iya, betul. Dok, bagaimana gambaran etiologi daripada infertilitas secara umum, Dok? Ya, jadi kalau kita melihat tadi faktor-faktor ya, jadi memang faktor umum ini penting sekali. Jadi kesehatan reproduksi wanita ini kan tidak dibentuk pada saat ini saja ya. Itu sudah sebenarnya dipersiapkan sejak dari kehamilan ya, kehamilan sampai masuk anak-anak remaja sampai masuk usia reproduksi. Jadi Ya, itu Dok, harus dijaga dengan baik ya. Kenapa? Karena tadi bertanya apa penyebabnya. Jadi ini banyak sekali penyebabnya. Jadi ada mulai sejak karena mendapatkan nutrisi yang kurang bagus intrauterin sehingga pembentukan organ-organ seperti indung telur yang Ya, Dok, vital untuk perempuan itu sejak kehamilan 20 minggu itu sudah dibentuk. 6-8 juta ya, itu dibentuk sel telur, disiapkan pada saat kelahiran, kemudian berkurang dan sampai kita masuk usia menars haid pertama kali itu sisa sekitar 300-400 ribu, dan itulah yang akan keluar setiap bulan ya, yang untuk dipersiapkan untuk kehamilan Pak Ediman. baik, Ya. iya. Iya. Ya, saya ke Ibu Direktur lagi. Ya, kalau di RSUD sendiri adakah layanan ambulans misalnya Dok ya, kalau misalnya pasien yang kegawat daruratan kemudian harus menggunakan ambulans seperti apa Dok? Oh ya, jadi untuk di Rumah Sakit Haji ada kita siapkan layanan untuk menjemput pasien dan ini gratis loh Pak. Jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan layanan ke Rumah Sakit Haji itu bisa menghubungi teman di rumah sakit, itu ada nomor kontaknya sudah disiapkan dan itu petugas akan dengan sigap menjemput pasien yang akan berkunjung ke rumah sakit. Jadi itu yang pertama. Jadi siapa saja untuk wilayah sekarang yang pertama kita canangkan di Rumah Sakit Haji ini, yang pertama 3 kabupaten. Yang pertama itu Apa untuk saja itu, wilayah Dok? Makassar, kemudian Goa, kemudian yang ketiga Takalar. Dengan pemikiran bahwa letak Rumah Sakit Haji itu terletak di agak dekat ya, sebelah Dok? selatan Ya. Berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Takalar. Jadi untuk penjemputan pasien untuk wilayah ini itu tidak terkendala karena itu lokasinya berdekatan dengan Kalau Rumah Goa Sakit deket Haji. Dok, tapi kalau Takalar lumayan jauh juga Dok ya. Ya, Tapi luar biasa ya, luar RSUD biasa, tetap ya. melayani ya. Itu keinginan kami. Iya, baik Dok. Kayaknya adik-adik mau nanya ya, ini perawat-perawat semua Dok, tapi mereka bisa main musik juga. Masya Ya. Allah. Silakan, siapa yang mau bertanya lebih dulu? Vino ya, silakan. Buat Ibu Vino. Direktur juga, Iya. ini penasaran di Rumah Sakit Haji itu melayani pasien BPJS, KIS, dan lainnya mungkin yang di luar pasien umum? Iya. Ya, seperti apa Dok? Ya, jadi Rumah Sakit Haji sama dengan rumah sakit umum yang lain. Jadi kita tetap melayani pasien BPJS, pasien KIS, kemudian pasien inhale. Nah sekarang ada lagi satu kita punya kerjasama, yaitu pasien-pasien yang dari pengungsi itu ya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Haji. Jadi mereka bisa datang ke Rumah Sakit Haji untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi Pokoknya seperti itu. pintu Rumah Sakit Haji Pintu Rumah Sakit Haji terbuka untuk siapa saja untuk Luar biasa. melayani. Ya, sudah jelas Vino. Jelas. Habis ini Vino mau periksa apa? Nanti Periksa Dok masih kandungan. sih. Oh sudah aja. Ditunggu di Rumah Sakit Haji Pino ya. Baik, silakan. Lila ya? Iya. Lila mau nanya, silakan Lila. Sorry dok, Ya, ya saya mau bertanya dok, bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi wanita?
Kelihatannya ke Dokter Fatma ya dok ya. Silakan Fatma. Dokter Iya. Fatma. Ya. Bagus sekali pertanyaannya, Lila ya. Jadi betul tadi saya sudah katakan bahwa kita perempuan ada namanya sistem reproduksi itu yang dipersiapkan memang sejak dari kehamilan. Dan sekarang Lila juga harus jaga dengan baik karena akan hamil. Nah untuk hamil kan harus bagus ya organ reproduksinya. Pertama ya tentu gizi yang baik. Sekarang kan cantik banget ya, berat badan ideal nampaknya dari luar ya. Jadi berat badan jaga dengan baik. Jadi kita punya lifestyle untuk saat ini kan banyak sekali yang lifestyle berubah ya. Kemudian yaitu dijaga berat badan ya. Kedua, konsumsi tentu saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Ya, jadi yang tidak jelas. Jadi perbanyaklah makan buah, sayur. Tentu harus gizi yang seimbang sekarang ya. Terus yang ketiga menghindari tuh rokok, bukan hanya rokok, mungkin Lila merokok enggak ya, alhamdulillah. Tetapi menghindari lingkungan yang asap rokok. Jadi kalau bisa betul pakai masker kalau masuk di lingkungan yang ada asap-asap rokok. Nah, itu mungkin yang di yang di luar. Tetapi untuk kita kebersihan diri pertama kita betul-betul harus menjaga dengan perilaku sehat ya, menjaga kita punya organ mencegah dari penyakit menular seksual ya seperti HIV ya, ada hepatitis ya, kita hindari. Pertama yang berikutnya lagi apa? Kita membiasakan cara cebok aja diajarkan sebenarnya ya, cara membersihkan kita punya organ reproduksi dari anak-anak kita ajarkan. Cuci tangan sebelumnya ya dan sesudah, dan cara ceboknya selalu dari depan ke belakang. Tidak sembarang menggunakan bahan atau alat-alat untuk sendiri ya. Misalnya kalau ada gangguan keputihan sedikit ya, kalau memang itu berbau, bergat atau mengganggu, sebaiknya periksa lebih dini ya. Jadi itu yang saya tentu harapkan Lila untuk betul sekali tadi menjaga kesehatan reproduksi itu penting sekali untuk mempersiapkan insya Allah masuk ke pelaminan dan siap menyambut kehamilan ya. Jelas ya Lila ya. Iya. Jadi tidak boleh stres juga dok ya. Makanya ini adik-adik perawat dok kalau sudah layanan ke pasien biasanya isi dengan 1-2 lagu biasanya. Ya. Ya Rio juga mau Saya nanya. bertanya dok, apakah merokok bisa meningkatkan resiko tinggi pada kesuburan? Untuk pria ya. Untuk pria. Betul sekali. Contohnya Pak Badar, rumahnya merokok ya. Jadi betul sekali pertanyaannya bagus. Karena kita sekarang kan lihat dia, jadi tadi asap rokok saja untuk kami perempuan itu juga sangat mengganggu untuk kesehatan reproduksi ya, sangat bisa menjadi faktor. Yang kedua apalagi yang merokok, bapak-bapak ya. Jadi itu dari hasil penelitian ternyata asap rokok dengan beberapa komponen yang sangat toksik itu ternyata mempengaruhi kualitas sperma ya. Jadi betul meningkatkan kejadian infertilitas. Iya. Jadi tadi rokoknya sisa 2 batang boleh dibuang di tempat sampah ya. Iya dok ya. Iya. Ya pemirsa di rumah dan pemirsa di studio, kita masih di rubrik kesehatan. Kenali, cegah, ya, dan Anda jangan sampai memelihara kesehatan reproduksi secara keliru, kata Monita. Berikut ini. Di lubuk hatiku tersimpan ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Oh Tuhan, maafkan diriku telah melangkah memberi bimbang di hatinya. Ku tahu
engkau telah berdua, tak mungkin ku rasa melepas kasih antara kita. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Peluklah diriku dan jangan kau lepaskan ku, dan jangan kau lepaskan ku darimu. Oh, 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 oh. Bersama acara rubrik kesehatan TVRI, dan topik kita adalah sulit memperoleh anak atau infertilitas. Dibahas oleh dua narasumber atau tamu istimewa saya. Ada Ibu Direktur RSUD Haji dan Ibu Dr. Fatma. Ya, dan kita masih dalam acara rubrik kesehatan. Kenali, cegah, dan obati penyakit yang ada di luar. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara pemirsa. Saatnya kami menantikan deringan telepon di 0811 4460 6600. Passwordnya jangan lupa rubrik kesehatan ya, seperti itu. 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Rubrik kesehatan? Ya, baik. Saya kembali ke Dr. Fatma. Dok, kalau kita melihat ya dari keadaan infertilitas tadi, hal-hal seperti apa yang masih memungkinkan untuk dikoreksi? Kondisi-kondisi seperti apa? Iya, terima kasih Pak Ediman. Silakan, Jadi seperti tadi ya, kita melihat kalau usia kan itu sudah tidak bisa kita koreksi karena memang sudah demikian. Tetapi kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan faktor usia yang ada, seperti Pak Badar dengan Asma, usia 40 tahun. Jadi untuk nanti kita lihat bahwa kalau misalnya memang berhubungan dengan gangguan ovulasi bisa saja kan, karena tadi berat badan yang berlebih, kedua dia haid juga 2 bulan 3 bulan,
baru haid, itu kan tanda-tanda bahwa itu ada gangguan ovulasi, kesuburan. Itu bisa kita bantu dengan pengobatan. Jadi ya. Yang kedua, kalau misalnya Pak Badar merokok, nanti kalau ada hasil analisa sperma, misalnya ada tuh ternyata kurang bagus kualitasnya, mungkin bentuknya yang kurang bagus karena tadi faktornya merokok, stres. Ya nanti kita bantu juga dengan memberikan edukasi, rokoknya kalau bisa tidak merokok, paling tidak dikurangi. Yang kedua, tadi stresnya, ya bagaimana mengelola stres ya, supaya karena stres ini juga mempengaruhi hormon ya. Nah, itu juga bisa dan bisa diberikan terapi ya. Ada beberapa yang bisa diobati. Kalau di rahim ada miom misalnya, nanti Bu Asma nanti kami periksa, nanti di USG dilihat apakah di rahim tidak ada masalah. Jadi nanti faktor-faktor itu bisa kami koreksi. Baik dok, ya. Sudah ada dengan telepon, saya terima dulu dok ya. Iya. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Halo. Rubrik kesehatan. Ya, dari Ibu, Bapak terputus, boleh coba lagi di 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Ya, sambil menantikan jaringan telepon dari Bapak Ibu audiens, ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bapak ya, disebutkan nama tak lebih dulu. Mikrofonnya boleh FD mana nih? Ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Edman dengan Ibu Direktur dan Dr. Padma, rubrik kesehatan ini sangat menarik sekali untuk para publik dan para masyarakat. Karena di sini memang membahas tentang kesehatan, utamanya tentang reproduksi dan lain-lain yang terkait dengan kesulitan kita untuk mempunyai anak. Ya, terkait dengan itu saya ingin berkonsultasi atau bertanya kepada Dr. Padma, asupan gizi apa kira-kira yang bagus? Karena kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang untuk kesehatan reproduksi kita, karena di kalangan masyarakat dia kurang paham, hanya mengkonsumsi saja makanan, tapi nilai gizi yang dia kandung itu sangat kurang. Dia cuma tahunya saja kenyang apa dan lain-lain. Jadi yang penting enak yang ya, penting Pak enak Haji saja, enak. Yang penting mengenyangkan dan enak. Tapi gizi yang terkandung di dalam makanan itu sangat kurang. Jadi melalui rubrik ini saya minta penjelasan kepada Ibu Dr. Padma untuk memberikan barangkali kejelasan tentang gizi, kira-kira gizi yang mana kira-kira yang bagus kita konsumsi untuk kesehatan daripada reproduksi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa lagi? Kita tampung dulu dok ya. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Ibu Direktur Rumah Sakit Haji. Dok, yang saya ingin tanyakan, kebetulan ada keluarga saya di kampung juga yang sama dengan pasien kita, tapi dia baru sekitar 5 tahun. Kira-kira dok, pasien yang di luar Makassar boleh tidak berobat juga ke Rumah Sakit Haji? Supaya saya bisa promosikan ke keluarga dok di kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi untuk di segmen ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardiati. Tadi saya sudah mendengarkan ada beberapa penjelasan tentang infertil, termasuk pola hidup, asupan gizi, dengan sistem reproduksinya sendiri yang bermasalah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini dok, kelainan rahim seperti apa yang dapat menyebabkan sehingga ibu tersebut susah untuk hamil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya klasifikasi yang pertama dulu buat ke Ibu Direktur dulu ya dok ya. Dari tadi dari Ibu Hasnaini, apakah pasien di luar kota Makassar itu boleh saja dok berobat ke RSUD Haji? Silakan dok. Ya, jadi untuk pemirsa di studio dan seluruh pemirsa yang ada di luar, jadi untuk
pemeriksaan ke rumah sakit haji itu semua bisa berobat ke rumah sakit haji. Jadi pasien yang dari kampung, yang dari kota, yang berdomisili Makassar maupun di luar itu semuanya bisa berobat ke rumah sakit haji. Tidak ada pembatasan. Tidak ada Dok, pembatasan. Yang penting ada keinginan untuk berobat. Ya, itu pun kalau memang tidak ada akses untuk ke rumah sakit haji, kami siap menjemput dengan ambulans yang disiapkan dari rumah sakit. Luar biasa. Ya, sebelum kita lanjut ke Dokter Fatma, penelpon sudah ada yang bergabung, kita terima tamu dulu. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Passwordnya jangan lupa rubrik kesehatan. Halo. Halo. Halo, rubrik kesehatan. Halo. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Ya, terima kasih. Dari Bapak siapa, Pak? Halo. Iya, kami mendengar suaranya dengan cukup jelas. Halo, dengan Bapak siapa? Dari Edward Sudiang. Dari Edward di Sudiang. Silakan Pak Edward. Iya. Oh iya, mau tanya nih, apa istilahnya itu? Ada istilah itu hamil anggur. Hamil anggur ya, Pak Edward ya. Iya. Baik Pak Edward, cukup Pak Edward, hanya itu saja. Iya. Baik, terima kasih Pak Edward sudah bersama kami di rubrik kesehatan ya. Kita terima penelpon di belakang Pak Edward. Halo, rubrik kesehatan. 0811 4460 6600. Topik kita adalah sulit memperoleh anak atau infertilitas. Halo. Halo. Halo, dari Bapak siapa, Pak? Herman. Pak Herman. Pak Herman di Makassar, Pak. Pertanyaan saya, katanya semua bisa berobat di rumah sakit haji. Ya. Apakah bisa langsung obat ke sana tanpa buka? Dan sekarang ada aturan dari BPJS, PPJS dulu, baru BPJS. Sekarang khusus ini diterapkan di BPJS ini, kalau ada suatu masalah jam kehamilan, apakah bisa langsung? Ada rujukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Ya, kita tahan dulu penelponnya, kita jawab dulu dua penanya ya. Ya, silakan Dokter Fatma dulu. Iya, terima kasih. Iya, Pak jadi Edward. Pak Edward, ya, jadi tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hamil anggur atau black tooth ovum ya, atau jadi ini salah satu masalah pada kehamilan awal ya, pada usia kehamilan 20 minggu ke bawah biasa dengan keluhan berdarah. Jadi biasanya hamil anggur ini berawal dari kehamilan yang tidak jadi. Jadi kehamilan yang tidak jadi ini kita sebut hamil itu BO, black tooth ovum, ada kantong kehamilan tetapi tidak ada janinnya. Ya, kalau ini tetap bertahan di dalam tubuh seorang wanita tidak keluar, nanti ini bisa berdegenerasi, menjadi degenerasi pili, membentuk suatu kehamilan yang hanya berupa gelembung-gelembung. Ya, itu yang disebut kenapa sampai disebut hamil anggur. Ya, jadi itu berawal dari sisa, bisa bukan hanya dari hamil black tooth ovum tadi. Bisa juga ada pernah kehamilan tapi tidak bertumbuh berkembang. Jadi harusnya sudah hamil 12 minggu, dilihat janinnya baru usia 8 minggu, 10 minggu, ternyata tidak ada detak jantung, jadi tidak bertumbuh berkembang. Itu juga kalau dibiarkan dalam tubuh, itu juga tetap juga bisa menjadi hamil anggur. Yang ketiga bisa juga dari sisa-sisa kehamilan sebelumnya. Ya, mungkin pernah hamil tetapi mungkin ada sisa dari kehamilan sebelumnya, itu dalam 4 bulan juga bisa berdegenerasi namanya ya, jadi bertumbuh menjadi sel-sel yang tidak normal menjadi gelembung-gelembung. Ya, jadi hamil anggur itu karena gelembung itu seperti anggur, bukan anggur beneran ya Pak Edward ya. Ya begitu Pak Edward. Ya, semoga Pak Edward di Sudiang puas. Silakan saya ke Ibu Direktur, silakan Dok. Yang Pak Herman, boleh nggak tanpa rujukan Dok? Ya. Jadi makasih banyak pertanyaannya Pak Herman. Jika ingin berkunjung atau berobat ke rumah sakit haji dalam keadaan darurat itu boleh langsung ke rumah sakit haji. Namun jikalau Pak Herman dalam keadaan penyakitnya biasa-biasa saja, itu boleh berkunjung dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Itu menunjukkan ke petugas puskesmas bahwa kami akan mau berobat ke rumah sakit haji. Itu boleh Pak ke rumah sakit haji melalui pengantar dari puskesmas. Namun dalam kondisi darurat itu bisa langsung. Nah, kami sampaikan ke Pak Herman bahwa pelayanan poliklinik kami di rumah sakit haji itu
mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi jika ingin berkunjung ke rumah sakit haji melalui poliklinik, itu biasanya kalau pada masih awal-awal begitu ya, kayak masih pagi itu rujukannya biasanya ke rumah sakit TPC dulu. Nah itu jangan terlalu cepat ke puskesmas Pak Herman. Jadi mungkin jam-jam 10-an lah begitu ke puskesmas minta rujukan atau pengantar ke rumah sakit haji. Itu insya Allah terbuka untuk ke rumah sakit haji. Jadi seperti itu. Jadi boleh ya dok boleh. ya? Selain 2 itu dok, mungkin boleh juga untuk layanan umum ya, tanpa BPJS juga tanpa silahkan. BPJS, silahkan. Luar biasa. Ya. Baik, sebelum saya terima telepon, takut lupa Pak Muksin, kita jawab dulu pertanyaan Pak Muksin. Silakan Dokter Fatma. Pak Muksin tadi menanyakan asupan gizi dok. Oh iya, betul sekali. Asupan gizi ini sangat penting ya dalam hal kesehatan reproduksi. Jadi seperti menjaga pola gizi. Sekarang kan kita bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, tapi namanya gizi seimbang ya. Jadi antara karbohidrat, protein, mikronutrien dan makronutrien itu harus ada. Nah khusus untuk, sebenarnya sih tidak ada suplemen khusus ya, kecuali memang ada masalah sampai kita tambahkan. Tetapi menjaga tadi diet yang seimbang, gizi yang seimbang, menjaga berat badan tubuh yang proporsional itu akan berpengaruh ke kesehatan reproduksi. Karena kenapa? Tadi berat badan berlebih ternyata itu cukup mempengaruhi kita punya sistem kesehatan reproduksi. Atau berat badan kurang. Jadi kalau indeks massa itu dihitung dari indeks massa tubuh ya. Kalau indeks massa tubuh lebih dari 29 itu sudah masuk overweight ya, masuk obes. Kalau terlalu kurang juga atau aktivitas fisik, olahraga dikatakan membantu untuk kesehatan. Tetapi kalau terlalu berlebihan itu juga ternyata kurang bagus untuk kesehatan reproduksi. Nah khusus untuk asupan gizi yang khusus kesehatan reproduksi sih beberapa referensi menyarankan bahwa harus memperbaiki tingkat tidak anemia, jadi konsumsi misalnya hati, tapi jangan penyakit hati, ya seperti itu ya. Contoh. Karena di situ kan vitamin B12 cukup tinggi, karena kalau sampai anemi itu kan juga berpengaruh. Terus yang kedua ada beberapa dari vitamin C, vitamin E, jadi dari buah jeruk, kemudian semangka, beberapa macam buah lah, aneka Allah ciptakan buah itu dengan berbagai macam multivitamin yang ada dan bervariasi. Nah itu saya kira yang penting adalah bagaimana tidak berlebihan, ya mengkonsumsi sesuatu juga tidak berlebihan dan harus dijaga keseimbangannya. Jadi itu mungkin vitamin E, vitamin C yang sifatnya antioksidan itu sudah ada di hampirlah buah-buah yang hari-hari kita makan ya. Terus yang penting juga menjaga bukan hanya masalah itu, tapi bagaimana menjaga tadi pertanyaannya Adik Lila, menjaga kesehatan reproduksi dengan lifestyle ya, merokok, menghindari alkohol, ya, menghindari kopi terlalu berlebihan walaupun penelitiannya menyatakan tidak, tetapi mungkin sebaiknya kita kalau dalam rangka merencanakan untuk kehamilan, ya. Baik. Seperti itu Pak. Iya dok. Ya, Ibu Hardianti tadi dok, kelainan rahim seperti apa yang dapat menyebabkan infertilitas? Iya, itu masuk dalam faktor khusus ya, dalam penyebab. Jadi kalau khusus di rahim, yang paling banyak kan faktor penyebab itu di tuba ya, di saluran telur karena infeksi. Jadi nanti Ibu Asma nanti saya akan melakukan pemeriksaan di fasilitas kami di Rumah Sakit Haji itu ada ya, untuk pap smear, kemudian untuk melakukan USG menilai rahim tadi kita dengan USG melihat ya, ada miom, ada penebalan dinding rahim, mungkin ada polip atau ada infeksi di bawah ya, itu yang bisa menyebabkan juga mengganggu untuk terjadinya kehamilan. Iya. Baik, ya. Baik, kita coba terima telepon lagi. Silakan di 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Rubrik kesehatan. Iya, dari mana? Dengan siapa? Halo, terputus. Bisa dicoba lagi di 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Halo. Halo, dengan Bapak siapa? Boleh dikecilkan volume televisinya ya. Volume televisinya Bapak boleh dikecilkan lebih dulu. Ya, rubrik kesehatan. Ya, dengan siapa? Dengan Abdullah. Dengan? Abdullah. Abdullah di Makassar? Iya, di Bone. Ya. Oh, di Bone. Abdullah di Bone. Ya, silakan Pak Abdullah ya. Dikecilkan Ya, volume televisinya Pak Abdullah. Kasus dok. Ya.
Begini, ini kan ada teman saya, namanya Pak Herman. Ya. Sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Tapi mereka sudah periksa dan masing-masing semuanya dalam keadaan baik atau normal menurut hasil pemeriksaan dokter. Jadi akhirnya mereka berpikir bagaimana sepakat mereka ini untuk istrinya ini menyampaikan ke suaminya bahwa bagaimana Bapak kalau bisa siapa tahu istilahnya mau menikah lagi, maka berpisahlah. Diambil satu bulan mereka bercerai, kemudian si Bapak ini menikah dan alhamdulillah berhasil punya anak. Dan sebaliknya juga ini si istri tadi yang habis diceraikan kebetulan dapat jodoh punya anak juga. Jadi bagaimana kasus ini? Apakah memang dalam satu hal pasangan suami istri maksudnya tidak cocok ya untuk bisa saling membuahi atau melahirkan satu keturunan? Baik. Cuma begitu permasalahannya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdullah di Bone. Kita terima satu penelpon lagi di belakang Pak Abdullah. Silakan di 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Halo, rubrik kesehatan. Ya, baik. Dok, jadi Pak Abdullah kalau boleh saya simpulkan ada si A dan si B sudah menikah. Ternyata hasil pemeriksaan kesehatan reproduksinya sehat semua, tapi nggak punya anak. Tapi setelah mereka pisah, masing-masing cari pasangan baru, kok punya anak. Jadi ceritanya gimana nih dok? Dia kesehatan reproduksinya bagus atau tidak? Seperti apa dok? Berarti dia bagus saja ya. Tadi kan saya katakan bahwa ada yang disebut unexplained ya, yang tidak diketahui penyebabnya. Pada pasien seperti ini kita akan melakukan pemeriksaan. Salah satu faktor penyebab itu biasanya ada disebut lendir serviks yang tidak ramah terhadap sperma ya. Jadi kalau sperma masuk dianggap musuh, dibentuk antibodi. Jadi perempuan itu membentuk antibodi terhadap sperma. Itu seandainya sebelum menikah atau pisah ya, kan dampak dari infertilitas salah satunya kan memang perpisahan ya, untuk memperoleh keturunan. Nah tadi bagus sekali, ini salah satu contoh bahwa seandainya kemarin itu periksa dulu namanya ada uji pasca senggama, melihat keramahan lendir serviks terhadap sperma. Dan jadi juga harus ramah ya dok ya? Harus ramah. Ternyata dianggap sebagai benda asing spermanya. Jadi lendir serviks ini membentuk antibodi sehingga setiap sperma ada itu dia akan dibendung untuk dimakan. Tetapi salah satu ini sebenarnya bisa difasilitasi dengan dinamakan itu ada inseminasi. Jadi nanti sperma Bapak kalau betul uji pasca senggamanya positif, artinya ada ketidakramahan lendir serviks terhadap sperma, maka itu dilakukan inseminasi. Jadi sperma diambil langsung dimasukkan ke dalam kapur muteri tanpa melewati lendir serviks. Baik, iya. Baik, kita sudah ada di bagian akhir. Boleh satu kalimat singkat Dr. Fatma untuk pemirsa di rumah? Oh iya, terima kasih. Jadi infertilitas ini merupakan salah satu permasalahan dari pasangan suami istri yang kurang lebih 10-15% yang berusaha untuk mendapatkan kehamilan. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu yang sudah menikah jika mendapatkan belum mendapatkan keturunan kurang lebih sampai 1 tahun, segeralah secara dini untuk memeriksakan diri. Terutama apabila misalnya ada gangguan haid, kemudian yang kedua ada nyeri atau ada infeksi riwayatnya, ataupun pada bapak-bapak suami juga untuk memeriksakan secara dini. Jadi itu barangkali sehingga insya Allah bisa diberikan fasilitas untuk memperoleh keturunan. Baik dok, silakan Ibu Direktur closing statement singkat, satu kalimat silakan. Ya. Jadi untuk pemirsa di studio dan di rumah, saya sampaikan bahwa jika ingin memeriksakan kesehatannya, datanglah berobat ke Rumah Sakit Haji. Ada banyak pelayanan di sana, berbagai macam fasilitas yang kami siapkan dan dokter spesialis yang ada. Itu insya Allah kami semua pelayanannya ramah, dokternya ramah-ramah, perawatnya semua insya Allah semua handal dan kami siap melayani dengan hati. Luar biasa, ya. Terima kasih banyak Dr. Sukreni, Direktur RSUD Haji. Terima kasih Dr. Fatma, SPOG Konsultan. Terima kasih ya teman-teman dari RSUD Rumah Sakit Haji Provinsi Sulawesi Selatan sudah hadir bersama kita. Ya. Dan saudara, jika Anda dan pasangan Anda sudah berusaha memiliki
anak dengan sering berhubungan seksual tanpa alat-alat yang menghambat perkembangan dari janin selama lebih dari setahun, namun masih belum membuahkan hasil, jangan ragu untuk ke dokter obgyn. Pilihlah untuk menjalani pemeriksaan dan pastikan apa penyebab sulit hamil yang Anda atau pasangan alami. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tidak selalu dari keturunan, tapi jika kamu menginginkannya, percayalah akan segera mendapatkannya dengan terus berdoa dan berusaha. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita jumpa lagi di rubrik kesehatan minggu depan. Mana anunya? Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu bila kamu serta hidupmu dalam landaku kini jua nanti harapan di hatiku, bawalah daku selamanya. Bertemu telah ku jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, bawalah daku selalu dalam hidupmu, dan kamu serta hidupmu. Genggamlah daku ini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam dirimu. Hadilah kamu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam dirimu. Hadilah kamu serta hidupmu.